Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi, apa kabar? Semoga teman-teman semua masih semangat ya dalam belajar. Nah, bertemu lagi bersama Bunda di hari Rabu, tanggal 18 November 2020. Di hari ini, teman-teman masih sama akan belajar tematik, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan sudah masuk di pembelajaran keempat. Sebelum belajar, teman-teman, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, siswa mampu membuat pertanyaan berdasarkan teks tersebut menggunakan kata tanya 5W1H dengan baik. Yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasikan contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan dengan benar. Oke, teman-teman, kita mulai. Yang pertama, di sini ada membuat pertanyaan melalui teks bacaan. Pada pembahasan sebelumnya, teman-teman ketahui bahwa teks non-fiksi merupakan teks yang berisi informasi berdasarkan pada kebenaran. Nah, kita dapat mengetahui informasi tersebut yang terdapat dalam teks non-fiksi dengan cara mencari ide pokoknya dan membuat pertanyaan. Tapi sebelum teman-teman membuat pertanyaan, sebaiknya teks non-fiksi tersebut teman-teman baca secara keseluruhan. Setelah itu baru teman-teman membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, berikut kata tanya untuk membuat pertanyaan melalui teks bacaan. Yang pertama itu ada kata tanya what atau artinya apa. Maksudnya adalah apa yang terjadi dari peristiwa itu. Nah, yang kedua ada kata tanya who atau siapa. Maksudnya adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga ada kata tanya why, artinya mengapa. Maksudnya adalah mengapa hal itu bisa terjadi. Terus yang keempat ada kata tanya when atau kapan. Artinya adalah kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada kata tanya where, di mana. Maksudnya adalah di mana peristiwa itu terjadi. Yang terakhir ada kata tanya how, bagaimana. Maksudnya adalah bagaimana peristiwa itu dapat terjadi atau bisa terjadi. Seperti itu teman-teman ya, kata tanya untuk membuat pertanyaan melalui teks bacaan. Nah, di sini Bunda punya contoh teks non-fiksi yang berjudul Waduk Jati Gede. Nah, dari teks non-fiksi tersebut, Bunda sudah dapat dua pertanyaan atau kalimat tanya dalam teks tersebut. Apa aja? Yang pertama yaitu, apa yang menyebabkan air Waduk Jati Gede surut? Yang kedua, di mana tempat atau lokasi Waduk Jati Gede? Nah, ini adalah merupakan pertanyaan atau kalimat tanya yang sesuai dengan teks tersebut. Semoga teman-teman bisa ya membuat kalimat pertanyaan dalam sebuah teks non-fiksi. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini ada kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah belajar ya tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Pulau-pulau di Indonesia memiliki kenampakan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan permukaan bumi yang dipengaruhi oleh air, tanah, dan udara. Kenampakan tersebut meliputi kenampakan alam dan kenampakan buatan.
Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar persawahan di daerah Bali dan Gunung Sinabung. Jadi, kedua gambar tersebut merupakan kenampakan yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang berada di Bali merupakan kenampakan buatan manusia karena untuk kebutuhan manusia itu. Kenampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh kenampakan buatan. Jadi, eh, persawahan di daerah Bali ini merupakan contoh kenampakan buatan ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua, gunung merupakan salah satu contoh kenampakan alam ciptaan Tuhan. Contoh Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Nah, jadi Gunung Sinabung ini merupakan contoh kenampakan alam, sedangkan persawahan di Bali merupakan contoh kenampakan buatan. Nah, selanjutnya teman-teman, kenampakan alam itu sudah terbentuk secara alami ya dan bisa dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya seperti gunung, danau, hutan, laut, pantai, dan sungai. Sementara itu, kenampakan buatan sengaja dibentuk oleh manusia untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhannya. Contohnya seperti bandara, pelabuhan laut, perkebunan, tempat wisata, stasiun kereta, candi, dan lain-lain. Nah, teman-teman, di provinsi-provinsi di Indonesia mempunyai banyak banget kenampakan alam dan kenampakan buatan yang berbeda-beda. Misalnya, contoh di Provinsi DKI Jakarta mempunyai banyak kenampakan buatan. Contohnya seperti stasiun kereta, bandara, pelabuhan laut, stasiun MRT, pusat perbelanjaan, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain. Nah, oke teman-teman, sampai di sini teman-teman semua paham tentang materi yang sudah Bunda jelaskan. Kalau teman-teman sudah paham, mungkin cukup sampai di sini materi yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang sudah Bunda sampaikan. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.